Sejarah perayaan dan asal-usul Tahun Baru 1 Januari. Tidak lama lagi, seluruh manusia di penjuru dunia akan merayakan malam pergantian tahun. Asal-usul 1 Januari dan resolusi Tahun Baru yang jarang diketahui memiliki sejarah panjang dalam peradaban umat manusia. Hingga kini tanggal 1 Januari dipakai untuk menandakan tahun baru, begitupun pada tahun baru 2022 kali ini. Bagaimana sebenarnya sejarah umat manusia di bumi merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Januari dan bagaimana asal-usul resolusi tahun baru? Seorang penulis artikel sejarah, Borna Brana, menuliskan kajian tentang tradisi ini di sebuah situs. Nah, beginilah tulisan Brana. Perayaan Tahun Baru pada 1 Januari adalah hal yang relatif baru dalam sejarah umat manusia. Awalnya, perayaan Tahun Baru tertua di muka bumi diyakini ada di Mesopotamia kini Irak, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi, pada saat itu, Tahun Baru dirayakan pada pertengahan Maret. Mengapa? Karena pada masa itu adalah pergantian musim. Merayakan Tahun Baru dengan alasan menyambut perubahan musim, umum dilakukan di abad kuno. Bukannya seperti sekarang yang merayakan, karena berakhirnya penanggalan kalender. Rakyat Mesopotamia misalnya, merayakan datangnya musim semi. Bangsa Mesir dan Persia merayakannya saat datangnya musim gugur. Sementara di Yunani merayakannya saat datangnya musim dingin. Nah, perayaan Tahun Baru, karena alasan penanggalan kalender itu sebetulnya dibawa oleh bangsa Romawi. Tapi tahu nggak, sebetulnya bangsa Romawi awalnya merayakan Tahun Baru itu setiap tanggal 1 Maret. Mengapa? Karena pada awalnya, kalender Romawi itu cuma ada 10 bulan dan dimulai pada Maret. Coba lihat, nama bulan sekarang itu kan sebetulnya dari bahasa Latin. September itu dari kata septem, bahasa Latin dari 7. Padahal September sekarang jadi bulan ke-9. Okto itu bahasa Latin yang artinya 8. Padahal sekarang Oktober itu bulan ke-10. Begitu pula November 9 dan Desember Decem 10. Kalender pertama Romawi yang cuma ada 10 bulan itu dibuat oleh Raja pertama Roma, Romulus, pada tahun 753 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 700 sebelum Masehi, Kaisar Roma penerus Romulus, yakni Numa Pontilius, merubah kalender bikinan Romulus. Alasannya karena di kalender bikinan Romulus, jumlah harinya terlalu sedikit. Dan ternyata ini nggak cocok dengan kenyataan musim yang ada. Ia menambahkan 2 bulan tambahan, yakni Januari Januarius dan Februari Februarius. Nah, meski kalender sudah berganti, perayaan Tahun Baru 1 Januari baru dirayakan pada tahun 153 sebelum Masehi. Tahun baru pun bergeser dari yang semula 1 Maret, akhirnya menjadi 1 Januari. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar juga mengenalkan kalender baru yang didasarkan pada pergerakan matahari. Kalender ini diklaim lebih sempurna dari kalender Romawi sebelumnya. Perayaan Tahun Baru pun kembali ditegaskan oleh Julius Caesar setiap tanggal 1 Januari. Lalu, mengapa bangsa Romawi merayakan pergantian tahun? Dalam sistem pemerintahan Romawi, ada yang namanya kansel, semacam 2 perdana menteri yang memimpin administrasi pemerintahan. Nah, masa tugas mereka ternyata 12 bulan. Diyakini, karena tiap 1 Januari ada kansel yang baru bertugas, maka rakyat pun merayakannya. Menariknya, pada abad pertengahan Eropa medieval era setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, hura-hura perayaan Tahun Baru tiap 1 Januari dianggap sebagai perayaan yang bertentangan agama Kristen. Dewan Agama Kristen di kota Tours, Prancis, menghapus perayaan Tahun Baru pada 1 Januari.
Karena keputusan ini, pada zaman itu, orang Eropa merayakan tahun baru pada 25 Desember, 1 Maret, 25 Maret, dan saat Paskah. Pada tahun 1582, kalender buatan Julius Caesar kembali disempurnakan, benar-benar menjadi kalender yang kita pakai sampai sekarang ini. Namanya, kalender Gregorian. Nama Gregorian ini didasarkan pada nama pemimpin umat Katolik ketika itu, Paus Gregory XIII, yang meresmikan penggunaan kalender ini pada Oktober tahun 1582. Kalender ini dibuat oleh Christopher Clavius, seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Kalender ini kembali meluruskan bahwa tahun baru dirayakan pada 1 Januari. Fakta menariknya, meski kalender Gregorian ini dipakai dan disetujui oleh banyak negara berbasis Katolik, tapi tidak semua negara berbasis Kristen menggunakannya. Inggris misalnya, tidak menggunakan kalender ini sampai pada tahun 1752. Makanya, sebelum tahun 1752, bangsa Inggris masih merayakan tahun baru pada bulan Maret. Nah, sekarang mengapa ada tradisi membuat harapan atau resolusi tiap tahun baru? Diyakini, tradisi ini sudah ada sejak zaman bangsa Mesopotamia di kota Babilonia, lalu tradisi itu menyebar dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Orang-orang Eropa di zaman kuno, zaman di mana negara masih sangat tunduk dengan suara gereja, percaya bahwa di hari pertama tahun baru harus diisi dengan mengenang kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Selain itu, memikirkan bagaimana untuk bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Itulah sejarah tahun baru 1 Januari yang jarang orang ketahui. Share ya, biar bisa bermanfaat dan makin banyak yang tahu sejarahnya.